Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita akan membahas masalah pot ya guys ya. Jadi buat kalian yang kayak gue nih, pengen berhenti ngerokok, terus pengen masuk ke dunia vaping dan memilih pot, ini yang harus kalian tahu ya. Akan gue jelasin gitu. Pertama, misalnya kalian mau bingung nih, bang gue pengen nge-vape, tapi gue beli apa ya bang? Beli mod atau pot ya, atau ayo gitu. Nah kita fokus ke pot. Pot itu buat yang kalian harus ketahui, dia tuh punya 3 elemen penting, yaitu si device sendiri. Ini gue pakai Fumway, sekali lagi gue nggak di-endorse sama brand apapun, pakai Fumway ini contohnya. Terus cartridge ya, cartridge tuh alat isep ya guys ya, alat isepnya gitu gampangnya, sama penampungan liquid gitu. Terus ada satu lagi liquidnya tentu saja. Nah kita bahas dari liquidnya dulu. Liquid kalian juga nggak boleh sembarang, karena pot ini punya liquid tersendiri, yaitu namanya Saltnik dan pot friendly. Antara dua itu guys. Contohnya kayak gini-gini ya. Kayak gini, ini Outrip dan Fum. Biasanya ciri-cirinya tuh dia kecil, 30 mili gitu. Kalau liquid-liquid buat mod tuh kan biasanya gede guys ya. Kayak si Magna V2 ini. Ya misalnya ini gitu ya, pokoknya lebih gede gitu, 60 mili biasanya gitu. Jadi kalian nggak bisa sembarangan isi. Ingat sekali lagi, kalau mau cartridge kalian awet ya, soalnya kalau kalian sembarang isi bisa juga hari pertama udah rusak tuh cartridge kalian gitu. Nah ini banyak banget masalah cartridge nih, gue sering ketemu di vape store nih guys ya. Jadi kayak gue sering lihat tuh mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak gitu-gitu, ibu-ibu beli pertama kali beli device, beli liquid sekalian, bayar, udah dia seneng kelihatannya. Habis itu pas mau pulang dibilangin, mbak jangan lupa, pak jangan lupa ganti cartridge-nya 2 minggu sekali. Dia tuh kaget, hah beli lagi? Iya berapa mas harganya? Ya 30, 35, 40 gitu-gitulah dia ngomong. Nah itu kalian harus perhatikan. Jadi kalian pikir misalnya nih, buat kalian yang pengen berhenti ngerokok tapi motivasinya ke pot karena jauh lebih hemat, katanya, gue denger katanya cuma 120.000 liquid bisa 2 minggu gitu. Nih gue mau bahas ya guys ya. Pertama, cartridge itu udah pasti kalian ganti tentu saja gitu. Nah banyak banget nih buat yang pertama kali pengen terjun ke pot dari rokok tuh mungkin kemakan sama internet gitu, karena di internet banyak orang yang ngomong merek ini bisa sebulan, merek ini bisa 2 bulan, merek ini bisa 2 abad gitu-gitulah. Ya gue nggak mau ngomong dia nipu sih guys ya, tapi kembali lagi dia tuh ya namanya dibayar mungkin ya guys. Biasanya kalau itu gede gitu kan biasanya pasti dibayar lah, pasti manis-manisin gitu. Nah tapi kenyataannya yang harus poin pertama yang harus kalian tahu, namanya influencer vaping ya udah pasti punya mod, udah pasti punya alat yang lain gitu, entah ayo gitu. Jadi dia tuh sehari-hari nggak pakai pot guys, di rumah ya pakai mod biasanya paling tuh orang. Nah pot-pot ini dibawa cuman keluar doang, atau mungkin nggak bawa juga, kita nggak tahu gitu. Makanya dia ngeklaim bisa 2 minggu, bisa sebulan gitu-gitu guys si cartridge-nya. Nah, bisa juga kalau memang itu atas dasar omongan dia, enggak bang, gue pernah dibilangin dia bukan influencer kok, dia mas-mas biasa gitu, rakyat biasa. Ya bisa juga dia tuh perokok berat gak gitu. Karena udah beda lagi guys. Kalau dia memang bukan anak tongkrongan, bukan perokok berat. Kan kalau anak tongkrongan perokok berat biasanya sebungkus 2 bungkus sehari ya guys ya. Nah kalau yang ngerokok cuman sosial, anak rumahan, paling sebatang 3 batang lah guys sehari. Beda caranya dote sehari. Buat kayak gua, orang yang perokok berat, nggak mungkin guys bisa lama ini cartridge-nya. Nah makanya gua bukan hitungannya waktu kalau di cartridge ini. Kalau cara gua ya, terserah kalian mau niru apa enggak. Jadi kalian stop lah nanya-nanya ke orang-orang, itu cartridge tahan berapa minggu bang, bisa sebulan nggak gitu. Nggak ada. Kalian tuh ngitungnya gampangnya menurut gua, cartridge tuh dari jumlah puff. Nah, jadi kalau kalian beli device itu selain ada wattnya berapa dan hal-hal tidak guna lainnya, itu kalian ada namanya puff count. Jadi ngitung berapa kali sedotan. Nah, gue misalnya cartridge baru nih, gue masukin jebret, gue reset tuh puff count-nya. Ya kalian pasti di beberapa device ada lah guys cara-caranya. Itu gue standar gue 1600, 1800 tuh udah turun banget guys rasanya guys. Jadi
tergantung lagi, itu kalian 1.600 kalau sehari ya udah kelar berarti. Sampai situ aja cartridge kalian gitu menurut gue gitu. Ya, tapi kembali lagi lah guys, bisa case-nya juga bisa beda ya, kayak gitu-gitu. Ya kalau gue sih ngeliatnya dari gitu, dari jumlah puff-nya 2.000 ke atas kayaknya udah mulai usang sih guys ya. Tapi kalau masih belum gosong dan kalian nggak masalah sama penurunan rasa yang jauh, ya sebenarnya masih bisa dipakai-pakai aja. Tapi jangan sampai kelamaan lah guys. Ya itu tadi mungkin mentok 2 minggu. Tapi menurut gue kalau kalian ngerokoknya badak gitu dan bener-bener udah nggak ngerokok lagi, kasusnya kayak gue ya, kalian nggak punya mod, nggak punya nggak ngerokok juga, dan cuma ngandelin satu device pot gitu, nggak bisa guys menurut gue. Selama itu sampai sebulan tuh nggak mungkin, mustahil. Itu sangat-sangat hayalan gitu ya menurut gua. Tapi sekali lagi ya, gitu kan gue, kalian coba aja sendiri. Ini gua ngasih tahu yang jujur-jujurnya aja, fakta-faktanya, biar kalian nanti nggak kecemplung atau kecewa gitu dengan hal-hal yang kalian dapat dari internet. Wah, hemat dong, gini-gini, ini itu. Ternyata tidak, kan kalian kecewa gitu. Jadi kenapa itu gue buatin videonya. Nah, karena kalian tahu tadi si cartridge tergantung pemakaiannya juga, ya berarti bisa seminggu atau 5 hari juga bisa udah habis guys. Jadi kalian tinggal hitung-hitung aja. Misalnya harga cartridge kalian 60.000 atau 30.000, yang standar 35 ya cartridge ya, merek-merek cartridge tuh, merek-merek lain standarnya 35.000 gitu, 40.000. Nah itu kalian kaliin aja, misalnya seminggu gitu, kalian kaliin aja 4 gitu. Jadi berapa kaliin 4 gitu, belum liquidnya kembali lagi, sebotol nggak bisa dihitung harian atau mingguan, kembali lagi tergantung kalian. Kalian semakin sering sedot dalam seminggu ya habis gitu aja udah intinya gitu. Nah terus juga di cartridge tuh ada OHM-nya guys, buat kalian yang nggak tahu. Jadi ada cartridge misalnya nih yang standar buat si pot tuh 0,8 biasanya, 0,8 tuh standar. Di merek-merek lain biasanya tuh ada gitu, ngeluarin lah, pertama kali ngeluarin biasanya 0,8. Itu memang didesain buat liquid kayak pot friendly, Saltnik ya. Terus ada 0,6 semakin turun. Nah, dia biasanya buat ngejar rasa-rasa creamy guys. Sebenarnya 0,8 kalian bisa aja mainin pot friendly. Pot friendly itu liquid pot tapi yang biasanya varian creamy gitu guys, lebih banyak varian creaminya. Itu bisa kalian gunain yang 0,6 makin bawah lagi gitu. Nah ada lagi 0,4 nih, udah mirip-mirip device ya, udah mirip-mirip mod gitu, 0,4. Katanya sih itu bisa buat freebase gitu. Tapi dari banyak device pot yang gue coba, 0,4 sih nggak jelas ya guys. Udah paling bener kalau kalian main liquid freebase, lari aja ke mod. Tapi ada satu device yang menurut gua bisa ngasilin rasa liquid freebase bagus banget guys. Next time lah gua review barangnya itu apa ya, potnya ya gitu. Tapi intinya itu buat kalian patokan aja. Kalian kalau mau kayak pot-pot yang standar beredar di pasaran, udah mainin 0,8, 0,6, udah itu aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Udah gitu. Nah udah jelas ya, cartridge harus ganti, dan gantinya tergantung siapa penggunanya. Liquid juga habisnya tergantung siapa penggunanya. Sekarang kita bahas masalah baterai juga. Banyak juga yang ngomong, bang nih misalnya daripada Sifum, misalnya dia ngomong ini Vaporezo itu bisa tahan 2 tahun bisa tahan 2 hari gitu, 3 hari gitu. Kembali lagi tergantung siapa usernya. Kalau dia masih ngerokok, ngepotnya cuman sekali-sekali, atau dia cuman dibayar, atau dia main make mod juga, ya bisa lama bener. Tapi kalau kalian orang-orang yang kayak gua yang dari ngerokok move ke pot gitu, misalnya kalian punya satu device ini doang, ya paling mentok sehari guys. Sehari juga kurang sih, dia tergantung di hari itu kalian banyak pusingnya nggak, banyak gabutnya nggak, jadi ngisep mulu gitu kan. Kembali lagi tergantung penggunaan gitu ya guys ya. Kalau kalian mungkin daily dari jam 6 terus ke kantor gitu ya, seharian bisa. Cuman kalau kalian misal di hari libur kalian nongkrong nyedot mulu, enggak sih. Jadi tergantung situasi dan penggunanya gitu ya guys ya. Nah terus juga ada gimmick-gimmick di dunia pot. Jadi misalnya nih kalian berangkat pertama kali beli pot ini deh, misalnya pot A dengan kapasitas baterai 1000 mAh misalnya. Terus kalian dapat iklan atau nonton YouTube gitu. Wih, ada pot nih
baterai 1300, 1400, ih beda mAh-nya jauh nih, beda berapa ratus gitu. Terus kalian dengan otak polos kalian mikir, oh ya udah gue beli itu deh, biar bisa 1,5 hari gitu. Karena itu bedanya udah 1,5. Nggak gitu guys, biasanya itu gimmick ya guys ya. Jujur aja nih, memang ada yang nggak gimmick mungkin gitu. Tapi yang sepengetahuan gue, pas gue main pot, awal-awal gue main pot ya kebanyakan gimmick. Kenapa gue bilang gimmick? Misalnya contoh, nih pot ini 1000, misalnya 1000 ya, gue lupa nih 1100 apa berapa ya guys, saya lupa Fumway. Nah tapi kan dia layarnya cuma tipis gini guys ya, tipis dan ya udah simple gitu. Nah terus ada di suatu device ngeluarin baterai 1,5 lebih banyak, setengah lebih banyak gitu. Jadi misalnya ini 1000, dia ngeluarin 1400 gitu, 1500. Biasanya layarnya lebih besar, ada animasi-animasi yang tidak berguna, berwarna dan lain-lain. Ujung-ujungnya sama guys, habisnya sama yang 1000 kayak gini gitu. Jadi kalian yang berharap pengen dapat apa ya, pengen upgrade pot kalian ngeliat baterai di tulisan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi daripada kalian nanti kecewa gitu. Jadi itu harus kalian perhatikan juga, kira-kira aja nih baterai 1300, beda 200, beda 300, tapi layar dia lebih gede dan lain, sama aja gitu pasti. Jadi jangan, kembali kalau pengen beli barang, pengen upgrade tuh jangan terlalu lihat spesifikasi ya. Kalian harus mikirnya tuh secara luas gitu. Kalian lihat sudut pandangnya secara luas gitu. Jangan cuma baca biar kalian nggak kegocek gitu. Kecuali kalian memang niatnya kayak gini. Penjelasan terakhir gua, butuh berapa bang pot buat yang kayak abang pengen move dari rokok ke pot? Menurut gue satu nggak cukup guys. Gue kembali lagi ngomongin realita aja gitu. Kenapa satu nggak cukup? Kan kalian kasusnya kayak gue nih, ceritanya perokok berat. Kalau satu guys, ini memang ngecaranya cepet ya guys ya. Pot-pot sekarang tuh rata-rata nggak nyampe sejam ya, 45 menit lah, 40 menit sampai 1 jam gitu udah penuh, cepet memang. Cuman kan ada di momen-momen kalian gini guys, misal kalian lupa ngecas malamnya, atau kalian lagi hari-hari apa, lagi santai, libur, terus kalian ngeliat device kalian 50%, ya udah biarin aja gitu, nggak usah kalian ngecas karena libur, mikir kalian. Tau-taunya ada yang ngajakin nongkrong dadakan, ada tugas dadakan, kerjaan dadakan gitu-gitu dan lain-lain, kalian lupa ngecharge, itu 50% ke bawah nggak bisa sama sekali buat sehari guys, paling berapa jam juga udah habis menurut gua. Jadi buat kasus-kasus kayak gitu, jaga-jaga biar kalian nggak beli rokok lagi. Kalau kalian memang niatnya bener-bener kuat pengen benting rokok ke dunia pot, ya satu nggak cukup menurut gua, karena ada keadaan-keadaan konyol kayak gitu guys. Nah terus juga baterai full di atas 50% sama 50% ke bawah, apalagi udah sekarat ya udah 20% tuh, menurut gua power si device-nya juga udah beda. Jadi kayak udah paling bener kalau gue pribadi sih di bawah 50 dan 40-30 gitu udah gue charge sih guys, gak pernah sampai 0 ya, karena gue percaya elektronik gak boleh sampai 0 guys, entah itu baterai dan lain-lain, pokoknya baterai tuh lebih sehat lah, jangan sampai 0 gitu intinya. Nah jadi saran gue kan beli 2 device ya. Nah sekarang kasusnya ada, pasti kalian nanya lagi, beli device yang sama atau yang beda bang? Nah itu kembali lagi tergantung kalian. Kalau kalian mau simple, beli aja satu jenis yang sama. Ingat satu jenis, bukan satu merek ya. Karena misalnya ini Fumway cartridge-nya begini. Terus Fum ada versi sebelumnya atau yang akan datang mungkin Fum apa gitu. Fum X misalnya yang sebelumnya, itu cartridge-nya udah beda guys, padahal satu merek. Jadi itu kalau kalian mau beli cartridge juga harus tanya tuh, bang cartridge buat device yang ini, device kalian maksudnya, ada nggak gitu. Jadi biar kalian nggak salah beli cartridge. Jangan mentang-mentang kalian misalnya pakai device Fum, kalian ada di cartridge Fum, kalian beli, bisa jadi itu bukan buat Fumway kalian atau si device kalian, intinya gitu. Jadi terserah, kalau kalian mau simple ya udah kalian ambil aja si device yang sama 2, jadi kalian beli cartridge tuh tinggal satu jenis gitu, ya udah cartridge ini aja kalian stok yang banyak kan gitu kan, device-nya sama soalnya. Tapi kalau kalian mau explore ya boleh aja kalian beli merek-merek lain gitu, buat kalian banding-bandingin atau buat ganti-ganti lah gitu, biar kalian gaya gitu ya kan, ganti-ganti penampilan kalian. Ya kalau kalian memperhatikan hal itu juga. Tapi kalau kalian memang mau yang simple aja, nggak mau explore atau nggak mikir yang lain-lain,
ya silahkan beli yang satu device aja gitu. Ya so far harusnya udah gue sebutin semua sih guys ya, udah gue jelasin semua tentang masalah pot. Gue doain lah mudah-mudahan kalian yang memang niat mau berhenti ngerokok bisa benar-benar di cut off rokoknya, dan in the end kita benar-benar bebas dari asap ya guys ya, setelah dari dunia vaping gitu. Ya pokoknya segitu aja video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa kalian like, di komen, di share video-video gue, subscribe guys channel gue guys buat dukung gue biar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye bye.